percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Di ibadah pagi rotan Tuhan ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur di awal minggu ini seluruh kegiatan pelayanan pekerjaan kami awali dalam ibadah. Dan pagi hari ini kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kita boleh berada di dalam ibadah pagi rotan Tuhan. Ayat yang saya sampaikan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7
ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusungnya berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Haleluya. Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang sampai hari ini belum mengalami tanda-tanda terjadi pemulihan dalam hal COVID-19, virus yang tetap mengganas, jumlah yang terpapar ya cukup banyak dan terus bertambah-tambah banyak. Ya, dan saya ingin katakan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidakharapan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, saya ingin katakan Allah telah melawat umatnya. Amin. Di tengah-tengah kita saat ini sedang mempersiapkan Natal, mau memasuki tahun yang baru 2021, saya ingin katakan Allah telah melawat umatnya. Digambarkan dengan kisah dari seorang janda yang kehilangan anak laki-laki. Saudara perhatikan, janda ini berarti dia sudah kehilangan suaminya. Dan hari itu dia kehilangan satu orang lagi yang dia kasihlah anaknya. Dan menjadi masalah anaknya, ya jumlah anaknya hanya satu, karena katakan anak tunggal. Ya mohon maaf, kalau mungkin masih ada anak yang kedua, ketiga, mungkin anaknya cukup banyak, mungkin dia tidak merasakan kehilangan sekali karena ada anak yang lain. Tapi Alkitab berkata, anak ini anak tunggal. Dan masalahnya anak ini adalah anak laki-laki. Dan saya percaya sebagai seorang anak laki-laki, anak tunggal, menjadi tumpuan harapan dari janda ini. Ketika suaminya yang meninggal, dia punya harapan satu orang lagi, yaitu anaknya. Dan anaknya itu seorang laki-laki. Dan saya percaya perempuan ini, janda ini mengalami benar-benar kesedihan, kehilangan. Saya tidak mengerti apa yang membuat, ya apa yang menyebabkan anak muda ini meninggal. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apakah karena sakit, apakah karena kejadian yang mengejutkan, ya mungkin maaf mungkin dia mengalami kecelakaan, ya, atau kalau mungkin sekarang mungkin overdosis kah? Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, ya Allah tetap melawat kita sekalian. Ketika Tuhan melihat janda ini, tergeraklah oleh belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita seperti seorang janda hari-hari ini, kita sedang kehilangan harapan, kita sedang kehilangan tumpuan, kita sedang kehilangan pegangan, kita sedang kehilangan masa depan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, Allah yang memiliki belas kasihan. Hari ini dia melihat saudara berada di tempat engkau masing-masing. Dia sedang berbelas kasihan kepada engkau. Ketika engkau hari ini mungkin sedang menghadapi keuangan, perhubungan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anak, belum bayar uang rumah, dan ada banyak hal yang sedang kau hadapi. Bahkan mungkin sakit penyakit. Saya ingin katakan Allah melawat kita. Dan Allah punya kasihan kepada engkau, dan dia Allah sedang melihat engkau sampai ke dasar hati engkau yang paling dalam. Saudara, Yesus sedang berjalan masuk. Saudara perhatikan, di pintu gerbang ada pertemuan.
di perbatasan ada pertemuan. Ada orang yang sedang mengusung ya jenazah anak tunggal dari seorang janda, anak laki-laki. Ya, iring-iringan kesedihan, iring-iringan ketidakberdayaan, iring-iringan hilang harapan, iring-iringan yang sedang mengalami duka cita, berjumpa dengan rombongan Yesus, rombongan sukacita, rombongan yang penuh pengharapan, rombongan yang penuh damai sejahtera, rombongan yang penuh dengan mujizat. Dan ketika berjumpa, ya, ada pertukaran. Yang mati meninggal dibangkitkan. Yang mengalami kesedihan diubah menjadi sukacita. Yang sedang kehilangan harapan berjumpa dengan Yesus, ya, hilang harapannya diganti dengan pengharapan yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, di tengah-tengah masa pandemi ini yang belum kunjung selesai dan sedang kita akan menghadapi Natal, menghadapi akhir tahun, memasuki tahun 2021, saya ingin katakan, engkau perlu Yesus. Engkau perlu lawatan Tuhan. Engkau perlu jamahan Tuhan. Sehingga ketika rombongan kematian berjumpa dengan rombongan kehidupan, mengalami kehidupan, rombongan yang kehilangan harapan berjumpa dengan rombongan yang penuh dengan diubahkan menjadi rombongan yang penuh pengharapan. Rombongan yang sedang punya masalah, punya pergumulan, jumpa dengan rombongan yang dibawa oleh Yesus yang penuh dengan mujizat, mengalami mujizat. Jadi sebelum kita mengakhiri 2020 ini, pastikan saudara tetap berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan Tuhan melawat kita sekalian. Dari tempat ini saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan, tetap semangat, tetap berjumpa dengan Yesus pribadi. Dia yang akan mengubahkan hidupmu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat Tuhan di pagi lautan Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau dan ada banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Kami penuh pengharapan, penuh kemenangan, penuh dengan mujizat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman saya ingin sampaikan. Hari Kamis kita jumpa dalam ibadah VIP jam 8 malam. Kalau ada perubahan saya akan nanti sampaikan. Dan kita akan jumpa di hari Minggu dalam ibadah raya 2 kali ibadah. Pukul 9 pagi dan pukul 10.15. Pastikan Bapak Ibu sekalian hadir dengan cara mendaftar di link yang akan di-share oleh tim multimedia Bapak Steve. Ibadah hanya dibatasi untuk 80 orang. Jadi jangan lupa untuk daftar. Lalu dukung panitia Natal, kebutuhan dana Natal 33 juta biarlah Tuhan cukupkan. Bisa ditransfer melalui nomor rekening panitia. Kalau mau titip di nomor rekening saya, nanti saya akan sampaikan ke panitia Natal. Kalau mau kasih cash, bisa diberikan pada ibadah raya hari Minggu. Masukkan saja di amplop, tulis dana Natal. Atau pakai amplop persepuluhan, tulis dana Natal. Ya. Ibadah Natal dilaksanakan tanggal 24 Desember, perayaan Natal, perayaan malam Natal 24 Desember. Dilaksanakan secara online, kita semua ibadah di rumah. Tanggal 25 Desember ibadah di gereja, hanya 1 kali ibadah dan harus mendaftar. Lalu tanggal 31 Desember ibadah kembali berada di rumah, kita ibadah di rumah masing-masing. Tanggal 1 Januari ibadah serta dengan perjamuan kudus diadakan di rumah dan secara live streaming. Dibuka pendaftaran pada tanggal 17 Desember bagi mereka yang mau hadir di ibadah 25 atau ibadah 1 Januari, 25 Desember atau 1 Januari. Dan mohon maaf, yang sudah daftar di 25 Desember tidak bisa ikut di ibadah 1 Januari. Begitu juga yang mau ikut di ibadah 1 Januari tidak bisa ikut di ibadah 25 Desember. Agar semua jemaat kebagian merasakan ibadah di gereja. Jadi pastikan saudara pilih mau ibadah Natal 25 Desember atau ibadah tahun baru 1 Januari. Lalu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan paket sembako. Puji Tuhan ada donatur dari Kota Surabaya yang memberkati kita untuk menyiapkan paket sembako. Jadi bagi Bapak Ibu yang
membutuhkan paket sembako, silakan menghubungi Ibu Penatua Minda untuk didaftar untuk mendapatkan paket sembako. Lalu paket sembako akan dibagikan pada tanggal 25 Desember. Dan 1 Januari ketika ibadah tahun baru ada perjamuan kudus, roti dan anggur untuk perjamuan kudus tanggal 1 Januari akan dibagikan tanggal 20 Desember. Mengingat ada beberapa gembala mesbah keluarga dan ada anggota jemaat yang akan merencanakan berlibur keluar kota, melakukan perjalanan pulang kampung. Jadi kebutuhan roti dan anggur untuk jemaat Tuhan pada tanggal 1 Januari dibagikan oleh gembala mesbah keluarga pada tanggal 20 Desember. Daftarkan berapa banyak yang dibutuhkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau ibadah di gereja nggak perlu minta perjamuan kudus. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Hari ini hari Selasa, kami tim gembala akan melayani jemaat yang sakit, yang lansia, yang belum dilayani perjamuan kudus. Kami akan melayani perjamuan kudus di Selasa siang ini setelah ibadah PLT. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, salam sehat.